Selamat pagi anak-anakku, tetap semangat, selalu ceria ya dalam belajar online ini. Nah, untuk materi hari ini adalah yang pertama yang Bapak akan bahas, yaitu adalah penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan di halaman 33. Kemudian yang kedua, kita akan membahas materi makna sila kedua Pancasila beserta contoh dan pengamalannya. Yang ketiga adalah menemukan kosakata yang tepat di dalam sebuah cerita. Nah, yang pertama yang Bapak akan bahas adalah penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan. Nah, Bapak di sini ada satu contoh. 2156 ditambah 1227. Nah, penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan. Di sini Bapak akan memberikan satu contoh. Yang pertama, 2156 ditambah 1227 ya, dengan teknik menyimpan. Nah, ketika ada soal ribuan, ketika ada teknik menyimpan berarti harus simpan, boleh di atas, di samping, atau di atas ya. Misalkan seperti ini, 6 ditambah 7 atau 7 ditambah 6. 6 ditambah 7 berapa anak-anak? 6 ditambah 7 berapa anak-anak? Yaitu 13. Nah, ini satunya simpan di mana? Boleh simpan di atas ya. Nah, berarti ini teknik menyimpan. Kemudian 5 dan 2. Ingat, satunya juga ikut sertakan. Berarti 1 ditambah 5 ditambah 2. Sekarang dulu. 1 tambah 5 berapa anak-anak? 6. 6 ya. 6. 6 tambah 2 berapa anak-anak? Yaitu 8. 2 ditambah 1 berapa anak-anak? Yaitu 3. 2 ditambah 1 berapa anak-anak? 3. Nah, 2156 ditambah 1227, jawabannya adalah 383 ya. Sekarang contoh yang kedua ya. Untuk lebih paham lagi, kita contoh yang kedua. Misalkan ada angka 3745 ditambah 1677. Nah, 5 ditambah 7 berapa anak-anak? Yaitu 12. Nah, satunya simpan di atas dengan teknik menyimpan. Kemudian 1 ditambah 4 berapa anak-anak? Yaitu 5. 5 ditambah 7 berapa anak-anak? Yaitu 12. Ini teknik menyimpannya banyak ya. Simpan di atas kembali. Kemudian 7 ditambah 1 berapa anak-anak? Yaitu 8. 8 ditambah 6 berapa anak-anak? Yaitu 14. Simpan 1 di sini. Nah, kemudian jumlahkan. 1 ditambah 3 berapa anak-anak? 4. 4 ditambah 1 berapa? 5. Jadi dari hasil 3745 dengan 1677 dijumlahkan, hasilnya 5422. Paham di sini anak-anak? Sampai di sini paham anak-anak? Oke. Nah, silahkan kerjakan. Ayo berlatihnya di halaman 33. Kerjakan di halaman 33 ya. Nah, kemudian silakan kalian buka halaman memaknai sila
Pancasila kedua beserta pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari dan di sekolah. Nah, hari ini silakan kalian buka halaman materinya 35. Halaman 35 tentang memaknai sila kedua dalam Pancasila beserta contoh pengamalannya dalam kehidupan sehari dan di sekolah. Nah, yang pertama kita tahu bahwa bunyi sila Pancasila kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini adalah bunyi sila Pancasila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna sila Pancasila kedua adalah apa? Maknanya apa? Yaitu adalah sebuah keberagaman. Ini makna sila Pancasila kedua, yaitu sebuah keberagaman. Ya, keberagaman. Nah, kita di dalam kehidupan maupun di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, khususnya kita sebagai siswa atau peserta didik di lingkungan sekolah. Misalkan teman kita memiliki kegemaran yang berbeda dengan kita. Nah, ini termasuk apa? Kegemaran itu contoh dari pengamalan sila kedua. Misalkan Pak Agung memiliki kegemaran melukis. Nah, ini termasuk kegemaran Pak Agung. Pasti berbeda dengan kegemaran Pak Gugun. Nah, Pak Gugun memiliki atau menyukai kegemarannya yaitu bermain bola. Nah, kita sebagai siswa pasti memiliki kegemarannya masing-masing. Dari setiap siswa, dari mulai yang pertama, siswa pertama hingga siswa yang ke-20 itu memiliki kegemaran yang berbeda-beda. Contoh tadi, misalkan Pak Agung memiliki kegemaran melukis, kemudian Pak Gun kegemarannya adalah bermain bola. Nah, itu yang harus kita menghormati, menghargai, karena setiap orang memiliki kegemaran yang berbeda. Kemudian apalagi? Kerjasama. Pengamalannya kerjasama. Di dalam sebuah kehidupan harus memiliki kerjasama. Misalkan dalam bekerja kelompok itu harus bekerja sama, sehingga setiap permasalahan atau soal yang ada ketika dikerjakan bekerja sama dengan teman-teman itu akan lebih mudah, cepat selesai dikerjakannya. Nah, kemudian apalagi? Hidup rukun. Nah, hidup rukun pun termasuk juga pengamalan sila Pancasila kedua. Bisa dipahami anak-anak sampai di sini? Nah, silahkan ayo berlatihnya. Kalian kerjakan ya halaman 35 sampai 36. Nah, kemudian kita lanjut buka halaman 39
Nah, kalian di seri selanjutnya adalah kalian silakan buka halaman 39, yaitu menuliskan informasi dari teks dengan kosakata yang tepat. Nah, di sana ada cerita tentang makanan sehat baik untuk pertumbuhan. Nah, di sini ada yang tahu apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Nah, Bapak sedikit menjelaskan untuk pengetahuan baru untuk kalian ya. Nah, perkembangan dan pertumbuhan pasti jelas berbeda. Justru jelas berbeda. Apa perbedaannya? Contoh, kalau pertumbuhan itu biasanya Bapak singkat ya. Pertumbuhan itu bisa seperti berat badan, tinggi badan. Kalau perkembangan itu seperti kita contohnya misalkan perkembangan kita sejak bayi, kemudian ke anak-anak, kemudian remaja, sehingga dewasa sampai nenek dan kakek, itu perkembangan dan pertumbuhan. Contoh, berat badan Pak Agung 59, tinggi berat badan Pak Agung 169. Nah, itu juga termasuk dengan pertumbuhan contohnya. Kemudian perkembangan tadi sudah jelaskan dari perkembangan kita sejak bayi, anak-anak, remaja, dewasa hingga kita nenek dan kakek. Nah, di sini kalian lihat baca makanan sehat baik untuk pertumbuhan. Betul. Makanan sehat itu baik untuk pertumbuhan. Misalkan 4 sehat 5 sempurna. Nah, apa itu 4 plus 1? Nah, makanannya sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, kemudian karbohidrat, nasi, yang terakhir adalah susu. Jadi harus seimbang ya. 4 sehat 5 sempurna ya. Misalkan ketika kita makan itu harus seimbang, ada nasi, lauk pauknya, sayur-sayurannya, kemudian setelah itu ada buah-buahan. Setelah kita makan banyak air putih, banyak minum air putih ya. Nah, kita itu sekarang sudah di zaman modern ya, serba instan. Misalkan pengen makanan, kita tinggal buka aplikasi Gojek ya untuk memesan makanan, kemudian di Grab juga ya anak-anak. Nah, terus makanannya serba instan seperti burger, pizza, kemudian yang lainnya. Sebetulnya itu tidak apa-apa, tapi ketika dikonsumsi berlebihan itu akan mengakibatkan tubuh kita tidak sehat ya. Apapun juga jangan berlebihan ya. Bisa dipahami anak-anak? Silakan kerjakan ayo berartinya halaman 39 sampai 40. Terima kasih. Materi untuk hari ini cukup sekian. Selamat belajar, mengerjakan tugas dengan baik ya anak-anak ya. Tetap semangat dan selalu ceria. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.